Tes. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian, kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 160. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pulau yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira atas hari ulang tahun pertambahan usia dari Yosef Gerald Sumanjaya dan Maria Gisel Sumanjaya. Juga kita mengenang dan mendoakan saudari-saudara yang telah dipanggil Tuhan, Oma Gerarda Litwina Kilisan, Bapak Alfani Martino Kilisan, Ibu Teresia Maria Liana Gunarko, Ibu Lisda Gunarko, Bapak Teddy Gunarko, Bapak Edi Gunarko, Bapak Herman Gunarko,
Ibu Evi Lindawati, Buyut Bace, dan Opa Martin Mahuri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-33. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk terus-menerus membangun harapan sebagai pesiarah yang dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh kebahagiaan dan kegembiraan karena akan menyongsong Tuhan. Semoga harapan dapat menjadi layar sekaligus jangkar bagi hidup kita untuk semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, dan selanjutnya kita boleh menumbuh dan mengembangkan iman kita bersama dengan saudari-saudara seiman, bersama dengan masyarakat kita, dan juga dengan siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Saudari dan saudara, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami, yang dengan mempersembahkan satu kurban, menyempurnakan orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Engkaulah Putra Manusia yang akan datang di atas awan dengan kekuatan dan kemuliaan, dan menyuruh para malaikatmu mengumpulkan orang-orang pilihanmu. Engkaulah penyelamat dunia, tumpuan iman, harapan, dan cinta kasih kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putra-Mu, sehingga kelak Engkau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tentera. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Beritahukan kepadaku jalan kehidupan,
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa. Dan sesudah itu, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Saudari-saudara yang terkasih, 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir ada sebuah lagu yang viral di YouTube. Pasti orang muda banyak tahu ini, apalagi yang penggemar lagu-lagu Korea. Lagunya seperti ini. Apete. Saya juga tidak tahu apa artinya itu. Ada yang bilang bahasa burung-burung. Kemudian lagu ini juga ternyata sampai di pedalaman, ya. Didengar oleh orang-orang yang jauh dari jangkauan sinyal. Menarik bahwa 2 minggu yang lalu lagu ini cukup sering saya dengarkan di salah satu paroki di pedalaman. Dan kemudian salah seorang umat yang sedang duduk dengan saya pada waktu itu mengatakan, "Pastor, itu lagu toh?" Mati meja apa ini? Kenapa itu lagu? Itu lagu katanya tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Hah? Yoka? Iyo, ada banyak beredar itu di Facebook, di chat-chat WA. Saya bilang, tapi tidak ada sampai ke saya. Ya nanti saya kirimkan sama pastor. Masukku saya jantomo juga orang kirim sama saya. Ya, lagu apete itu, ya pasti anak-anak muda banyak yang tahu. Dikatakan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Berarti kita ini sebentar lagi kiamat, Bapak Ibu. Ya, bersiap sedialah, berjaga-jagalah. Mudah-mudahan apete lagu yang lagi viral dan tenar ini nanti tidak sungguh-sungguh menjadikan kiamat itu terjadi. Ya, dengan demikian kiamat untuk kesekian kalinya batal. Panitianya tidak siap. Tanggal 31 Desember tahun 1999, ya, waktu itu belum ada HP, yang ada hanya telepon rumah dan siaran televisi tabung. Viral juga kemudian menjadi pemberitaan bahkan film-film bahwa dunia akan kiamat. 31 Desember 1999. Saya masih SD waktu itu, dikatakan sudah mau kiamat. Bayangan saya kiamat ya seperti dalam Injil hari ini. Bintang jatuh dari langit, ya, hewan-hewan tiba-tiba nyungsep ke dalam tanah dan lain sebagainya. Banjir tiba-tiba meluap dan seterusnya. Ternyata kiamat tanggal itu batal. Lalu terjadilah lagi kiamat 2012. Bahkan ada filmnya. Kiamat itu juga batal. Tidak tahu kenapa, panitianya mungkin tidak siap. Ya, dananya tidak cukup mungkin. Dan selanjutnya dikatakan lagi, bahkan tahun 2024, mungkin kita masih ingat beberapa bulan lalu ada satu orang dari salah satu warga Indonesia yang mengatakan pada tanggal ini, bulan ini dunia akan kiamat. 1 hari sebelumnya diralat informasinya, dikoreksi, dikatakan ditunda. Ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita semua adalah orang-orang yang lolos dari kiamat. Saudari-saudara yang terkasih, tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan dunia akan kiamat. Ya. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan Tuhan akan datang. Tidak ada satupun dari kita yang mengakui diri pengikut Kristus tahu persis kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Akhir zaman dalam konteks pemahaman teologi Kristiani adalah kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Dia akan datang sebagai raja, dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk memisahkan orang-orang pilihannya dari orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Ini adalah konsep atau gambaran tentang akhir zaman menurut iman Kristiani. Kapan itu akan terjadi? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Atau ada di antara kita yang tahu? Ada yang menjadi panitianya? Atau ada yang pernah direkrut volunteer begitu? Saya kira tidak ada di antara kita yang tahu. Maka jangan gampang termakan hoax. Mudah-mudahan menjelang pergantian ke 2025 nanti tidak ada lagi yang bikin hoax dunia mau kiamat. Ya.
Tetapi tanda-tanda kiamat paling dekat itu adalah ketika kantong Bapak Ibu kering, ya, dompetnya itu kosong. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Kiamat sementara maksudnya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini menampilkan tentang akhir zaman menurut gambaran yang diberikan oleh kitab Daniel dan juga oleh Yesus sendiri dalam Injil. Gambarannya itu cukup menyeramkan. Bintang-bintang jatuh dari langit, kuasa-kuasa langit akan guncang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Muncul Mikael, pemimpin besar yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, dan lain sebagainya. Gambaran ini cukup menyeramkan. Tetapi rupanya akhir zaman dalam kitab suci lebih banyak dalam bentuk kiasan, dalam bentuk gambaran. Mengapa? Karena belum ada yang sungguh-sungguh mengalami itu. Para penulis Injil, terutama Injil Yohanes, terutama Yohanes yang juga menulis kitab Wahyu, mendapatkan gambaran tentang akhir zaman itu dengan lebih detail, dengan kehadiran makhluk-makhluk yang di luar bayangan, di luar gambaran kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu saudari-saudara, kapan itu akan terjadi tidak ada yang tahu. Dan apa yang dapat kita petik dari pesan-pesan Injil hari ini tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, kita diajak untuk melihat masa kini. Saat kita ada di dalam dunia, saat kita sedang bernafas, menapaki pesiaran hidup kita dalam dunia ini, kini dan di sini. Seperti apa kita menjalani kehidupan ini? Seperti apa kita memaknai dan mengisi serta memberi tujuan pada hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita? Tidak satupun dari antara kita ini yang meminta atau memohon supaya lahir dari keluarga A, dari keluarga B. Tahu-tahu oleh karena relasi antara bapak dan ibu, hadirlah seseorang yang namanya Bacok. Tahu-tahu karena relasi ibu dan bapak, hadirlah seseorang yang namanya Becek. Dan ia kemudian menapaki pesiarahan hidupnya, mengisi hidupnya, memaknai hidupnya dengan semua yang dapat ia lakukan. Demikian pun kita, tahu-tahu hadir dalam dunia ini, bernafas, beraktivitas, memiliki orang tua, memiliki saudara, beriman Katolik, setiap hari Minggu gereja, berdoa, dan seterusnya. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan untuk mengisi hidup kita saat ini? Inilah ajakan Injil yang pertama, melihat kehidupan kita saat ini, sekarang ini. Sejauh mana kita sudah sungguh memaknainya dalam terang iman Kristiani. Apakah kita sungguh hadir sebagai pengikut Kristus bagi orang lain, baik yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kita? Lalu yang kedua, saudari-saudara yang terkasih, selain melihat situasi dan waktu saat ini, bacaan-bacaan hari ini juga mengajak kita untuk melihat ke masa depan. Apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita dibaptis, kita menggabungkan diri dalam gereja. Ketika kita dibaptis, kita menyatakan orang lain sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan bersama-sama kita menapaki pesiaran hidup ini untuk menuju pada kesejatian hidup, untuk menuju pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan di dalam Tuhan, yang di dalam istilah teknisnya sering kita sebut keselamatan, atau mungkin juga dapat kita sebut sebagai kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di dalam gereja pada sore hari ini menghadiri perayaan Ekaristi ini adalah semua yang mau masuk surga. Amin. Dan karena kalau kita mau masuk surga, kembali pada poin pertama,
apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, mengisi kehidupan ini sambil menantikan keselamatan yang sudah dijanjikan kepada kita. Hanya kita yang bisa dapat menjawab pertanyaan itu. Dan Yesus dalam Injil berpesan kepada kita supaya mengisi waktu kehidupan kita dengan senantiasa berjaga-jaga, dengan senantiasa memperhatikan tanda-tanda zaman. Perumpamaan tentang pohon ara mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah hadir dalam dunia ini. Kedatangannya kelak juga disertai dengan tanda-tanda. Maka dari itu kita perlu untuk terus-menerus memampukan diri kita, memohon bantuan Roh Kudus supaya kita boleh membaca tanda-tanda zaman yang diperlihatkan kepada kita oleh Allah. Tanda-tanda itu bisa saja tanda yang muncul dari saudari-saudara kita yang ada di sekitar kita. Tanda-tanda itu bisa juga berupa pengalaman, bisa berupa peristiwa yang kita alami setiap hari. Dan biasanya tanda-tanda ini sangat lekat, sangat-sangat dapat dirasakan oleh mereka yang mengalami yang namanya ambang batas kehidupan antara hidup dan mati. Biasanya mereka yang lebih peka untuk merasakan dan membaca tanda-tanda itu. Dan untuk kita yang masih sehat, yang masih dapat mengisi kehidupan ini, apakah kita juga mampu membaca tanda-tanda itu? Saudari-saudara yang terkasih, selain membaca tanda-tanda, Yesus mengajak kita juga untuk menantikan kerajaan Allah dengan berdoa. Bait pengantar Injil menegaskan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berdoa ini dalam iman Katolik berpuncak dan bersumber pada perayaan Ekaristi. Maka yang dapat kita lakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan adalah tekun dan setia merayakan Ekaristi 1 kali dalam 1 minggu. Demikian bunyi perintah gereja, rayakanlah hari Minggu dengan Ekaristi. Dan apakah kita sudah sungguh melaksanakan perintah gereja itu? Apakah kita sudah sungguh memuncaki hidup doa kita dengan Ekaristi? Kembali pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawab. Lalu yang berikut, apakah dengan berdoa semuanya kemudian menjadi cukup? Sebagai orang beriman, doa memuncaki segala-galanya, tetapi doa juga harus diwujudkan dalam kehidupan ini. Perwujudan doa itu sudah kita renungkan selama 2 minggu terakhir. Melalui perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan minggu yang lalu, persembahan janda miskin menjadi titik tolak bagaimana kita mewujudkan doa bahwa pemberian diri yang paling utama dan terutama adalah ketika kita mampu memberikan diri kita seutuhnya, tidak dengan perhitungan, memberikan diri apa adanya. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, mari kita menyongsong kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Pada tanggal 24 Desember yang akan datang, Paus Fransiskus membuka tahun yubileum di dalam tema tahun pesiarahan harapan. Kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan harapan, dan kita berharap supaya Tuhan kelak kalau tiba waktunya Ia menerima kita semua dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, pemberi hidup dan harapan, yang menanti-nantikan kita pada ujung jalan hidup kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah dengan mantap dan gembira mewartakan imannya yang tak tergoncangkan akan hidup kekal, serta nilai segala perbuatan kami bagi keabadian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi umat Kristiani dimanapun berada, ya Tuhan, semoga umat Kristiani selalu mengusahakan keadilan dan perdamaian, serta mempersatukan dan menghimpun semua orang dalam satu persekutuan pengharapan dan iman. Semoga umat Kristiani mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus pada akhir zaman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi orang-orang yang takut akan kematian, hari tua, dan percobaan hidup, bagi semua orang yang kurang berani dan kurang berharap, ya Tuhan, semoga semua orang yang berkecil hati belajar percaya kepada Allah, dan semoga kami mampu mendampingi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Tuhan, semoga kami saling meneguhkan berkat iman yang kami hidup, serta harapan kami yang kokoh. Semoga berkat kasih dan pelayanan kami, Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun anugerah pertambahan usia, Yosef Gerald Sumanjaya dan Maria Gisel Sumanjaya dan Elizabeth Elhiana Sada, ya Tuhan, semoga anak-anak-Mu, putra dan putrimu yang mensyukuri anugerah pertambahan usia boleh senantiasa mendapatkan kelimpahan cinta dan kasih sayang-Mu. Semoga bagi mereka Engkau menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, serta kegembiraan dalam hidupnya. Semoga mereka senantiasa bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Semoga mereka boleh semakin mengasihi dan mencintai orang tua, bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik dan benar di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi saudari-saudara yang telah meninggal dunia, Martin Mahuri, Gerarda Litwina Kilisan, Alfani Martino Kilisan, Teresia Maria Liana Gunarko, Lisda Gunarko, Teddy Gunarko, Edi Gunarko, Herman Gunarko, Evi Lindawati, dan Buyut Bace. Ya Tuhan, terimalah saudari dan saudara kami ini dalam kehidupan dan kebahagiaan bersama-Mu di surga. Semoga Engkau mengampuni segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa mereka. Semoga keluarga yang ditinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kita mempersembahkan doa, permohonan, dan intensi pribadi dalam hati masing-masing.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan Allah kami tidak tahu kapan Engkau datang memanggil kami, tetapi kami tahu pasti bahwa kasih-Mu tak akan pernah meninggalkan kami. Semoga kami tetap berjaga dengan penuh harapan. Tolonglah kami untuk menyambut Engkau sejak sekarang dalam saudari-saudara kami, supaya kami pun nanti Engkau sambut di rumah-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita iringi persembahan kita dengan lagu Bawalah Persembahan. Bawalah persembahan Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban Kristus Putramu, agar mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni kita nyanyikan Mada Bakti 299. Pujilah Tuhan yang Maha Baik, karena kekal cintanya. Pujilah yang Maha Kuasa, karena kekal cintanya. Pujilah Tuhan yang Maha Esa, karena kekal cintanya. Sawa ladang diciptakannya, karena kekal cintanya. Gunung lautan karya tangannya, karena kekal cintanya. Kita manusia citranya, karena kekal cintanya. Laut merah disibakannya, karena kekal cintanya. Agar umat selamat jalannya,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudus-Mu ini. Semoga pengorbanan putra-Mu ini menjiwai kami untuk berani berkorban, memperkuat harapan kami akan langit baru dan bumi baru yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 28.280.000, kolekte pemeliharaan gereja 16.854.000, kolekte selama 2 kali perkawinan 2.636.000, kolekte misa retus KEP 520.000 dan sumbangan dari Bapak Abdullah 1 juta. Terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap Sabtu pukul 20 di Aula Lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama Cornelius Jabur dan Ana Maria, pengumuman yang ketiga. Serilus Pena dan Maria Genoveva Ceme, pengumuman ketiga. Fabio Wirakarsa Setia Jita dan Olivia Francisca Limantoro, pengumuman pertama. Livandi Tuniari dan Seri Rahayu, pengumuman pertama. Bila ada halangan tentang perkawinan itu mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Yang keempat, Yayasan Taman Tunas SD Frater Teratai 1 telah membuka pendaftaran untuk murid baru tahun pengajaran 2025-2026. Kemudian ada permintaan bantuan untuk bela rasa bencana meletusnya Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Silakan, ada nomor rekening di atas. Dan hari ini kolekte kedua akan disumbangkan untuk pengungsi di bencana Gunung Lewotobi. Kemudian dalam rangka perayaan Natal ada pembagian sembako. Mohon Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan dapat menghubungi seksi sosial paroki. Untuk minggu depan pesta pelindung perayaan 85 tahun paroki Yesus Raja Andalas akan dirangkaikan dengan penerimaan sakramen Krisma. Mohon diperhatikan bahwa misa pukul 7 pagi ditiadakan dan disatukan dengan misa jam 9 pagi. Misa pukul 7 tidak ada, jam 9 tetap ada, dan jam 17 sore seperti ini tetap ada. Mohon untuk diperhatikan dan disampaikan kepada handai taulan yang ingin ikut perayaan Ekaristi di Andalas. Demikian pengumuman, terima kasih. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran, kebersamaan, dan partisipasi kita dalam perayaan ini. Mari kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Mada Bakti 308. Bangunlah darah kelana, hiduplah iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu.
Bangunlah